Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Mohon maaf dalam keterlambatan kelanjutan ceritanya. Berhubung sekarang lagi musimnya Piala Dunia, jadi Bang Diko sering begadang. Nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, kamu yakin gak dengan pendakian kita hari ini? Tanya Usman kepada Paki. Kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya ya? Celetus Paki. Aku dan Bang Leo juga Usman tercengang sembari bertatap-tatapan mendengar kalimat nyeleneh yang terlontar dari Paki dengan gaya mirip anak alay. Ada jeda beberapa saat sebelum tawa kami berempat pecah. Paki berhasil mencairkan suasana yang tadinya tegang karena dihantui oleh malam Jumat. Diiringi rona wajah yang masih dihiasi senyuman oleh kelucuan Paki, kami memulai perjalanan menuju gerbang rimba. Udara pagi yang sepoi-sepoi ditambah lalu lalang pekerja perkebunan teh. Lagi-lagi pagar alam berhasil memperlihatkan keindahannya. Suasana yang damai penuh keramah tamahan membangkitkan memori indah kalah di kampung halaman. Tanpa terasa kami yang tadinya melintas jalan aspal, kini mulai beralih ke jalanan tanah merah berbatuan kerikil. Jalanan ini seperti teras, di kanannya tebing, dan di kirinya hamparan luas perkebunan teh. Tidak beberapa lama tibalah kami di jalanan setapak yang berbelok ke arah kanan. Disinilah titik awal pendakian Kampung 4 1575 MDPL. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk berdoa. Kebetulan kita berempat adalah seorang muslim, jadi kami berdoa menurut ajaran Islam. Di sini aku baru mengetahui, ternyata di balik sifatnya yang jenaka, pengetahuan Paki soal agama cukup bagus. Maka dari itu, dia kami tunjuk untuk memimpin doa. Selepas berdoa, kami kedatangan beberapa mobil kepunyaan warga sekitar dari arah yang berlawanan. Mereka berteriak memberi semangat. Oh ya, di Gunung Dempo ada tempat khusus di kaki gunung jika kita hanya ingin camping saja, tidak ingin mendaki. Tapi kali ini bukan itu yang kita bahas. Jalanan terbuka yang tadinya didominasi oleh bebatuan kerikil, kini diganti dengan jalan setapak semak belukar. Kaki kian melangkah mendekati gerbang rimba, melewati perkebunan teh, dan menerobos semak belukar seperti lorong yang memiliki panjangnya hampir 50 meter. Warna jingga sang surya mulai terusik oleh matahari yang perlahan naik. Sementara kaki kini telah memasuki ujian babak pertama. Setelah melewati jalanan setapak semak belukar, akhirnya peraduan kami terhenti oleh sebuah sungai. Di sini aku meminta kepada tim untuk berhenti sejenak membersihkan tubuh dengan cara berwudu. Kok kamu tahu kalau di sungai ini harus berwudu? Tanya Bang Leo kepadaku. Aku pun menjelaskan bahwa dulu di sini Bang Roy meminta waktu sejenak untuk membersihkan diri dengan cara berwudu. Hal itu pula aku terapkan pada pendakian kami kali ini. Berarti kamu sudah pernah mendaki gunung ini dong, sambung Usman. Pernah, tapi belum sampai puncak Merapinya, jawabku. Kenapa nggak sampai puncak? Potong Paki. Aku menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan Paki. Saat sedang mendaki, ada kabar dari saudara bahwa salah satu keluarga kami meninggal dunia. Aku terpaksa berbohong karena tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya tentang Tony. Oh, maaf, aku tidak tahu.
ujar Pak Ki merasa bersalah karena telah mengingatkan kembali kesedihanku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf, ucapku. Yuk kita lanjut lagi, potong Bang Leo. Seberes membersihkan tubuh, kami melanjutkan kembali pendakian. Terik matahari mulai terasa. Keringat di tubuh bercucuran. Hal itu pula membuat stamina lebih cepat terkuras. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan tanpa jeda. Memang rencananya di Gerbang Rimba nanti kami akan beristirahat untuk makan siang. Perjalanan dari titik awal Kampung 4 menuju Gerbang Rimba diestimasikan sekitar 50 menit. Sedangkan sekarang jarum pendek jam menunjuk ke arah angka 10. Itu berarti sekitar pukul 11 kami tiba di sana. Persyaratan yang terbilang cukup rumit dan memakan waktu membuat kami memulai pendakian tidak bisa terlalu pagi. Dengan formasi aku yang berada di paling depan, diikuti Bang Leo, Pak Ki, dan Usman yang mengekor, perjalanan lutut bertemu jidat pun dimulai. Cahaya matahari menembus celah-celah semak belukar seperti lorong itu, memberi nuansa keindahan yang alami. Benar kata orang, saat mata kita disajikan keindahan semesta, sebesar apapun masalah yang dihadapi akan terasa sangat kecil di mata alam. Mungkin inilah alasan para pendaki yang rela pergi jauh-jauh ke sebuah wilayah, bahkan keluar pulau, hanya untuk melihat keindahan alam semesta dari atap negeri. Akhirnya, tepat jam 11 siang kami sampai di Gerbang Rimba. Sesuai kesepakatan bersama, kami memang berencana berhenti di sini untuk makan siang. Saat aku ingin mengeluarkan peralatan memasak, Usman melarang. Ternyata mereka membawa nasi padang 4 bungkus. Memang aku tidak terlalu pandai dalam urusan masak-memasak. Jadi usulan dari Usman adalah solusi terbaik. Setelah makan siang dan mengistirahatkan tubuh sejenak, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Langkah kian bersemangat tak kala sinar terik matahari terhalang oleh hutan yang lebat. Pendakian dimulai dengan aku yang berada di depan sebagai navigator, diikuti Bang Leo dan Pak Ki. Sedangkan Usman mengekor paling belakang. Sekitar 1 jam pendakian, kami mulai disapa oleh kabut. Terik matahari kini berubah menjadi mendung. Hawa dingin suasana pegunungan mulai terasa. Di sebelah kanan kami, plang bertuliskan 99 Asmaul Husna menghiasi di sepanjang jalur pendakian. Tidak jauh dari plang Asmaul Husna pertama, kami menemukan plang lain di sebelah kiri yang bertuliskan jalur lintas Siamang. Tapi kali ini kami tidak beruntung. Sebenarnya dari Gerbang Rimba sampai shelter 1, habitat hewan salah satu yang dilindungi ini, populasinya masih terjaga dengan baik di sini. Setelah melewati plang bertuliskan jalur lintas Siamang, kami mulai memasuki trek yang didominasikan oleh akar pepohonan. Di sini lutut terasa ingin menyentuh jidat. Inilah alasannya mengapa penduduk setempat mengatakan jika kita ingin menggapai puncak tertinggi Sumatera Selatan ini, lebih tepatnya disebut memanjat gunung, bukan mendaki. Sesekali juga kami harus berjalan berjongkok karena terpaksa melintas di bawah pohon yang tumbang menghalangi jalan. Jemari yang berpaut ke akar pepohonan membuat kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Trekking fall yang berperan penting saat kita melalui jalanan setapak yang terus menanjak, di sini tidak dibutuhkan. Kabut dan plang Asmaul Husna masih terus menjadi teman di sepanjang pendakian kami.
Sejurus kemudian, sekitar hampir 1 jam pendakian dari plang bertuliskan jalur lintas Siamang, kami bertemu kembali dengan plang yang bertuliskan peringatan sebagai himbauan. Hati-hati hewan buas. Dengar gambar harimau dan beruang yang terpampang sangat jelas. Konon katanya, populasi harimau Sumatera masih populer di daerah ini. Kami harus berjalan berhati-hati dan memasang indera pendengaran untuk tetap dalam kewaspadaan. Raja hutan Sumatera ini terkenal dengan caranya yang menerkam mangsa secara tiba-tiba. Kami meneruskan pendakian tanpa jeda, walau hanya sekedar untuk minum saja. Entah kemana perginya kabut tadi. Sekarang langit berubah menjadi mendung dan berawan hitam. Gemuruh suara guntur di atas langit seolah memberi pertanda bahwasanya hujan akan turun. Kami harus mengejar ke pos 1 agar bisa berlindung dari terpaan air hujan di dalam shelter. Embusan angin kencang membuat nuansa yang terbilang aneh. Ditambah lagi riuh dahan pepohonan yang bergesekan membuat suasana terasa mencekam. Berkaca dari pengalaman tak kalah mencari bantuan untuk Tony dan Tina beberapa waktu lalu, membuat mataku mengedar ke atas pohon. Rasa khawatir akan dahan tumbang membuat jantung terasa berdegup kencang. Sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu beratapkan terpal berwarna hitam di atas sana sudah mulai tampak dari kejauhan. Hati terasa lega karena kami hampir sampai di shelter 1. Kita hampir sampai di shelter 1, ujarku. Walau ketiga temanku tidak menjawab, tapi senyuman sumringah dari mereka sudah cukup mengisyaratkan bahwa ada rasa syukur di dalam dada. Kami pun akhirnya sampai di shelter 1 sekitar jam 1 siang. Lagi-lagi keanehan terjadi. Kemana perginya mendung dan suara guntur tadi? Saat kami tiba di shelter 1, hari sangat cerah, bahkan terbilang bersahaja. Yeay, shelter 1, teriak Paki kegirangan. Anak ini memang berjiwa komedian. Saat tiba di shelter 1, ia mengeluarkan trekking pole dan memikulnya selayaknya sebuah tongkat. Lalu menaiki kayu yang tumbang di samping pos sembari bernyanyi. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tanpa hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana kemari, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Kera sakti, sambung Bang Leo dan Usman berbarengan. Aku yang tadinya pelongak-pelongo melihat tingkah laku Paki, seketika tertawa terbahak-bahak tak kalah melihat responsif dari Bang Leo dan Usman yang ikut serta bernyanyi. Namun saat kami sedang terhanyut di dalam keseruan itu, tiba-tiba indera penciumanku seolah menangkap bau amis. Kalian mencium bau itu tidak? Tanyaku kepada ketiganya. Paki yang tadinya berdiri di atas kayu tumbang, berperan selayaknya kera sakti, segera melompat ke tanah dan mengendus-endus ke arah tubuh Usman. Sekarang saya tahu di mana bau amis itu berasal. Ini bau siluman, ujar Paki sembari menempelkan trekking pole di bahu Usman. Kakak pertama, aku adalah Cut Patkai. Kenapa kau mengira aku adalah siluman? Ujar Usman dengan gaya Cut Patkainya. Aku menghela napas. Tak kala ucapanku dijadikan bahan candaan oleh Paki dan Usman. Dari penuturan serius ketiganya, mereka tidak mencium bau apapun di sekitar. Jelas ini ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin hanya aku saja mencium bau amis itu? Cuaca yang tadinya cerah bercahaya, tiba-tiba tiada angin, tiada mendung, hujan turun begitu deras, walau di tengah teriknya matahari.
Teman-teman, kita berlindung di bawah shelter. Ini hujan panas, nanti kita migran, ujar Bang Leo. Di tengah hujan panas yang mulai menderas, bau amis itu kian terasa pekat. Tapi apa boleh buat? Daripada ucapanku menjadi bahan candaan Paki dan Usman, aku akhirnya memutuskan untuk merahasiakannya. Jika hujan reda, kita harus segera mendaki. Tidak dianjurkan bermalam di shelter satu ini, ujar Bang Leo. Kenapa tidak boleh bermalam di sini? Tanya Usman. Shelter satu masih banyak hewan buasnya, ungkas Bang Leo. Ada harimau, ujar Paki menunjuk ke arah ujung jalan. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat, diiringi tubuh yang bergetar hebat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Biko. Bye-bye.